Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabi Ngesti Anggarsika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal dari SMP Negeri 4 Adiwerna. Pada kesempatan kali ini saya akan melangsungkan wawancara bersama Kepala SMP Negeri 4 Adiwerna, Bapak Koko SPD MMPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Siska. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat dan Oke, semangat. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Bapak barangkali mengganggu di tengah-tengah kesibukan Bapak. Iya, enggak, biasa aja. Pada hari ini saya ingin melakukan wawancara mengenai dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Langsung saja nggih Bapak nggih. Iya, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dilema etika dan rujukan moral ya. Dilema etika itu berarti permasalahan yang sama-sama benar begitu ya. Jadi kalau rujukan moral berarti ada satu sisi yang benar dan satu sisi yang salah. Nah ini kalau saya selama di SMP Negeri 4 Adiwerna itu mengidentifikasinya, yang pertama biasanya saya menemukan sendiri. Kemudian juga kadang juga ada laporan ya, ada laporan dari beberapa guru begitu. Sehingga kemudian dari tadi saya menemukan sendiri dan juga dari laporan, maka kemudian nanti itu di inventarisir ya, itu untuk kemudian nanti dicarikan solusi pemecahannya ya, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan cara mengidentifikasinya tadi, satu menemukan sendiri hal yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, dan juga kadang ada laporan dari guru-guru, bahkan juga ada dari staf tata usaha. Begitu Bu. Bapak. Jadi selama ini Bapak mengidentifikasi dengan berbagai macam cara sebenarnya, baik dari manuver sendiri maupun dari laporan-laporan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi tadi dilema etika nggih. Jadi keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya kalau sama-sama benar ya, sama-sama memiliki mengandung nilai kebajikan, maka biasanya saya mempertimbangkannya pada skala prioritas ya. Yang paling penting, yang paling berdampak itu yang mana ya. Sehingga kemudian hal tersebut bisa lebih bermanfaat untuk seluruh warga sekolah. Nah ini sebagai contoh misalkan ya, sama-sama benar misalkan terkait dengan misalnya ada anak-anak yang dari sisi akademik ya misalkan ya, itu ada sedikit kurang ya itu. Tapi kemudian anak itu misalkan tertib ya dari sisi kehadirannya ya. Nah ini perlu kita angkat ya, perlu kita pertimbangkan untuk kemudian bisa melanjutkan ke kelas di atasnya ya, itu. Walaupun mungkin ada juga guru-guru yang inginnya anak tersebut misalkan ditinggal ya di kelas bawah itu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting buat anak. Karena kan ketika anak tinggal kelas pun kan belum tentu itu akan berdampak baik ya bagi siswa, bagi peserta didik. Oleh karena itu, maka tadi kepentingan-kepentingan yang berdasarkan prioritas itu lebih penting, sehingga kemudian itu yang diambil ya. Walaupun ini nanti sama-sama benarnya ya, itu di satu sisi mungkin ingin anak ini biar ada keinginan lebih giat belajar ya dari para guru, tapi di sisi yang lain juga ada hal yang harus kita pertimbangkan sehingga kemudian anak tersebut bisa terus naik kelas. Itu kira-kira begitu. Berarti menggunakan skala prioritas nih. Iya, seperti itu. Kemudian selain tadi ya Bapak, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika?
Ya, untuk langkah-langkah ini saya biasanya tidak memutuskan sendiri ya, tapi juga ada ini minta pertimbangan ya, minta masukan dari mungkin wakil ya, atau mungkin koordinator urusan, juga guru-guru senior yang sudah punya banyak pengalaman. Sehingga kalau prosedur khusus ya saya sih sebenarnya tidak ada ya, cuma kan tadi masukan dari wakil, dari koordinator urusan, dan mungkin juga ada guru senior ya yang punya pengalaman, itu yang saya jadikan sebagai langkah-langkahnya ya dalam memutuskan yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral itu. Teman Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya menurut saya sih yang dianggap efektif itu ketika ada kasus dilema etika ya, ini keputusannya itu melibatkan tadi banyak pihak ya. Sehingga saya tidak langsung memutuskan sendirian, tapi melibatkan banyak pihak, sehingga nanti ketika itu diputuskan paling tidak ya tadi guru-guru senior, atau mungkin nanti setelah ada keputusan itu diumumkan ke semuanya ya, sehingga kemudian mereka akan paham ya, akan paham kenapa diambil keputusan yang seperti itu ya. Jadi ada proses diskusi dan kolaborasi ya Bapak? Ya itu, jadi ada diskusi, ada kolaborasi dengan guru-guru yang menjadi mitra. Kemudian untuk selama ini ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, setiap tempat, setiap permasalahan ya pasti kan ada tantangannya ya. Nah tantangannya memang kadang kan ini dua hal yang sama-sama benar ya. Sementara kalau memutuskan seperti ini kira-kira akan berdampak seperti apa, kalau seperti ini akan berdampak seperti apa begitu. Maka dengan pertimbangan dampaknya yang tadi bisa kita perkirakan ya, nah dampaknya yang paling kecil itulah yang kita ambil menjadi keputusan. Jadi itu tantangannya di situ. Jadi tantangannya dalam mempertimbangkan kira-kira kalau keputusannya seperti ini dampaknya akan seperti apa, kalau keputusannya yang seperti ini akan seperti apa. Itu tantangannya di situ ya. Sehingga kalau saya ya memutuskannya yang yang dampaknya, dampak buruknya begitu ya, itu yang paling sedikit ya, gitu. Itu tantangannya di situ. Terima kasih Bapak. Kemudian apa Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan? Ya, kalau jadwal khusus saya nggak punya ya. Tapi yang saya lakukan biasanya kan ada permasalahan, kemudian kita identifikasi ya, kita cermati, kita pelajari begitu ya. Dan nanti beberapa orang tadi yang saya sampaikan di depan, wakil, urusan ya, koordinator urusan, guru senior yang lain itu biasanya saya panggil begitu ya. Setelah mereka dipanggil ada masukan-masukan, baru kemudian nanti saya olah kembali, saya renungkan kembali, baru kemudian diputuskan ya. Jadi kalau ditanya penyelesaiannya ada jadwalnya, saya sampai saat ini sih nggak ada sih jadwal khusus seperti itu. Fleksibel ya Pak terkait ya, permasalahan. Fleksibel mengikuti permasalahan yang ditemukan. Kemudian tadi yang pertanyaan selanjutnya nih Pak, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi faktornya ada beberapa orang yang diajak kolaborasi gitu. Kemudian ada lagi nggak Pak faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak? Ya, selain tadi ya melibatkan kolaborasi dengan berbagai unsur ya. Ini barangkali ini juga saya melibatkan biasanya komite sekolah ya. Komite sekolah juga sering saya minta pendapatnya, minta urun rembugnya begitu ya kalau ada permasalahan. Karena kebetulan komite pun memang menjadi mitra ya.
menjadi mitra kita, sehingga apapun yang ada di sekolahan, kalau memang dari komite misalkan memberikan masukan yang pas, ya kita pertimbangkan untuk jadikan keputusan. Kemudian selain komite juga barangkali bisa komunikasi yang ini dengan pengawas bina ya. Karena pengawas kan atasan kepala sekolah, bisa juga memberikan masukan ya. Karena pengawas mungkin lebih punya pemahaman terkait dengan regulasi ya. Biasanya kan ada masukan-masukan dari pengawas itu. Jadi intinya sih selain dari kolaborasi dengan guru-guru di sini ya, juga tadi ada komite sekolah dan juga dari pengawas bina yang membina sekolah kita. Ya, luar biasa ya Pak, berarti mencakup keseluruhan ya, baik ya, dari dalam maupun dari luar, kita ajak kolaborasi ya, Bapak. Sekaligus mungkin barangkali ada pengalaman dari Bapak Ibu pengawas ya, yang sudah banyak membina sekolah-sekolah. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman dari memutuskan dari dilema etika itu ya, kita memang sedikit agak kesulitan, karena biasanya itu kan, ya bukan biasanya, tapi memang itu benar-benar dan masing-masing betul begitu ya. Jadi satu sisi benar, tapi juga memiliki sama-sama ada nilai kebajikannya. Ya, sama-sama ada nilai kebajikannya. Nah, pengalamannya adalah ya tadi, dengan cara mempertimbangkan dampak yang paling sedikit, dampak buruknya ya begitu, dalam hal memutuskan dilema etika itu pembelajaran yang utama. Selain itu juga barangkali pengalamannya adalah adanya kolaborasi, adanya masukan dari berbagai pihak, itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena apa? Kita kadang mungkin sedang pikir, kadang pikiran kita mentok gitu ya, ngeblend. Tapi dengan adanya bantuan pemikiran orang lain, karena itu menjadi inspirasi buat kita ya. Sehingga kemudian keputusannya bisa lebih baik, kan kira-kira seperti itu. Ada berbagai macam pertimbangan dari masukan dari orang lain. Ya, kira-kira seperti itu pengalaman yang saya alami. Baik, terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya. Ini pengalaman Bapak ketika menjadi pimpinan di sekolah, apalagi di SMP Negeri 4 Tadiberna, sekolah yang besar, maju, dan alhamdulillah sekolah penggerak Bapak. Sudah 3 tahun ini menjadi sekolah penggerak, tentunya banyak pengalaman yang Bapak dapatkan. Saya berterima kasih Bapak atas waktunya, dan kemudian sama-sama Bu Siska. Saya minta doanya, siap. Bapak Kok ini selalu menyemangati saya untuk melaksanakan program guru. Harus selalu semangat. Tergerak menggerakkan. Semangat terus. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dede. Selamat siang Siska. Gimana kabarnya Pak Dede hari ini? Alhamdulillah luar biasa Siska. Mohon maaf sekali ya Pak Dede mengganggu Pak Dede di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Saya mohon izin untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak berkenan nggih? Insya Allah berkenan ya. Gimana? Jadi mengenai dilema etika dan bujukan moral ini Bapak. Dilema etika dan bujukan moral ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Betul. Oke. Yang perlu diketahui dulu kan berarti dilema etika itu apa, bujukan moral itu apa ya bisa kayak. Kalau yang saya tahu kan, kalau dilema etika itu kan terkait kasus-kasus di mana ada dua situasi ya. Di sebuah situasi yang dimana satunya benar dan satunya juga benar itu kan. Sedangkan untuk bujukan moral itu kan, kalau yang saya tahu, sebuah kasus yang dimana ada dua situasi, yang satu benar sedangkan yang satu itu salah atau melanggar aturan, betul kan ya. Jadi ketika saya melakukan identifikasi sebuah kasus tersebut, saya berpikir seperti ini. Ketika melihat dua situasi, saya akan menerapkan
prinsip benar atau salah di dalam ketika dua kasus ini, dua situasi ini saya anggap oh ini benar, oh ini juga benar, terus pihak mana yang terlibat di dalamnya juga benar. Dalam artian apakah yang situasi ini menguntungkan untuk semuanya dan satunya itu juga menguntungkan semuanya, maka saya itu anggap sebuah dilema etika. Sedangkan pada kasus rujukan moral yang kita tahu tadi kan dua situasi yang salah dan benar itu kan, ketika salah satu situasi ini saya anggap melanggar aturan, sedangkan satu situasi yang lain itu merupakan sebuah hal yang kebenaran, maka itu saya anggap sebagai rujukan moral. Iya, berarti untuk dilema etika sama-sama memiliki nilai kebajikan gitu Pak. Betul sekali. Sedangkan ketika rujukan moral ada salah satu yang dilanggar gitu. Betul. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi, ya, berarti dilema etika. Oke. Berarti selama ini yang saya lakukan itu seperti ini. Saya melihat kasus atau dua situasi tersebut, kasus tersebut berdampak itu seperti apa, dalam artian memiliki manfaat untuk siapa saja yang di dalam terlibat di dalamnya. Jika ini dua situasi ini menguntungkan untuk salah satu pihak atau kedua pihaknya, maka saya akan lebih mengutamakan mencari jalan tengah, mencari jalan tengah dari dua situasi tersebut. Itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang saya tahu tuh kalau untuk kasus-kasus seperti ini ada 9 langkah kan yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan dalam atau dua situasi ini kan. Yang pertama, kalau yang saya ingat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa saja. Jadi nilai-nilai kebajikan apa saja yang dikandung di dalam dua situasi ini. Yang kedua, kalau tidak salah kita harus melihat nih siapa saja yang terlibat di dalamnya. Betul. Dalam artian pihak-pihak mana saja yang akan mendapatkan dampak dari dua situasi ini. Terus yang ketiga, kalau tidak salah lagi ya, dalam sebuah situasi itu pasti ada sebuah fakta-fakta yang terkandung di dalamnya kan. Iya, pengumpulan fakta. Betul, menggunakan fakta-fakta itu kita kumpulkan, saya kumpulkan untuk menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan. Ya kan? Terus yang berikutnya kalau yang saya ingat itu kan melakukan penilaian benar atau salah dengan berbagai uji kan. Ada uji legal, ada regulasi, terus uji panutan dan yang lainnya kan. Itu hanya ada 4 uji kalau tidak salah itu kan. Itu tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan. Itu kan kita perlu memandang sebuah yang namanya paradigma dalam pengambilan keputusan. Kemudian prinsip-prinsip dasarnya apa dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan yang tak kalah penting ketika dua situasi ini, kita harus benar-benar bisa memilih, memutuskan untuk yang bisa menguntungkan segala pihak. Kalau saya sih sering mengambil jalan tengahnya, kalau yang saya tahu dulu gitu kan, jalan tengahnya sering disebut dengan opsi trilema. Nah, itu begitu kalau menurut saya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya. Yang pertama menurut saya, ketika ada sebuah kasus seperti ini, itu saya akan mengajak ngobrol orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam artian diskusi nih, musyawarah lah, yang namanya negara kita juga negara demokrasi, harus ada tindakan untuk musyawarah diskusi di dalamnya. Dalam artian untuk apa? Ketika saya harus mengambil keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, dan keputusan itu saya pastikan akan bisa bermanfaat atau berdampak baik bagi semua pihak.
Itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Dan yang ketiga, jika situasi tersebut atau kasus tersebut memerlukan pemikiran yang lebih, maka saya harus merenungkan dalam beberapa waktu agar bisa menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar bisa saya terapkan, bisa berdampak positif bagi mereka. Ya, luar biasa nih Pak, saya dapat pengalaman juga. Kemudian Bapak menemukan tantangan, kira-kira apa yang menjadi tantangan selama ini dalam kasus menangani kasus dilema etika? Tantangan, selalu ada tantangan. Selalu ada tantangan ketika kita dihadapkan, bukan cuma di dilema etika, di rujukan moral pun ya, namanya dihadapkan dalam dua situasi kan ya. Harus bisa benar-benar memilih mana yang terbaik. Nah, menurut saya sih menjadi tantangan ketika harus memutuskan mana yang bisa bermanfaat dan berpihak kepada seluruh pihak yang terlibat atau stakeholder tersebut, mengambil keputusan yang bisa berdampak positif bagi semuanya. Dan satu lagi, gimana caranya kita untuk bisa meredam keegoan segala pihak yang terlibat itu merupakan sebuah tantangan yang luar biasa. Dalam artian ketika mengambil keputusan kan mereka juga sudah punya ego masing-masing kan. Nah, menyatukan ego mereka ini itu membutuhkan sebuah teknik tersendiri yang merupakan, kalau menurut saya, itu sebuah tantangan tersendiri sih. Luar biasa. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, misalkan langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu, atau bagaimana ini langkah dan prosedur Bapak dalam menangani hal-hal tersebut? Oke, baik, terima kasih. Terkait penyelesaian kasus dilema etika ini, kita harus melihat seberapa berat itu kasusnya. Dalam artian ketika kasusnya itu saya anggap masih bisa tak selesaikan saat itu juga, maka saya tidak perlu menjadwalkan untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kondisional berarti ya Bapak ya? Betul, jadi menurut kondisionalnya bagaimana, maka dari itu ketika kasus tersebut bisa tak selesaikan hari itu juga, maka akan saya selesaikan hari itu juga. Adapun juga kasus yang membutuhkan pemikiran lebih, maka perlu saya renungkan dan saya jadwalkan untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut. Seperti kayak penentuan tugas mengajar guru, itu kan perlu pemikiran lebih, maka saya akan jadwalkan terlebih dahulu. Itu kemudian dalam prosedurnya juga tidak lupa tetap menerapkan 9 langkah yang tadi saya jelaskan itu. Luar biasa nih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam menangani kasus dilema etika? Tentu saja ada, banyak malah, tentu saja banyak. Dalam arti gini, bukan hanya orang di sekitar saya, tapi saya juga punya panutan dalam pengambilan keputusan. Ada seorang ahli yang saya anggap itu dalam mengambil keputusan bagus. Dia tuh mampu membuat sebuah keputusan yang bisa merangkul semuanya tuh posisinya. Keren gitu kan. Nah, saya belajar dari beliau untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap kali mengambil keputusan seperti yang sudah saya jelaskan tadi depan, perlu adanya koordinasi dan diskusi dengan rekan-rekan di sekolah saya, tentu saja melibatkan semua stakeholder di sekolah yang saya tempati saat ini. Jadi berarti baik dari dalam maupun dari luar nih Bapak. Betul sekali. Kemudian terima kasih Bapak dari semua hal yang tadi sudah disampaikan. Bapak memiliki banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman ketika menangani kasus dilema etika? Baik, pembelajaran selama ini ketika saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini. Pengambilan keputusan ini membutuhkan sebuah pemikiran yang luas, yang lebih, bukan hanya pada sekedar saat ini, tapi keputusan ini juga bisa berdampak untuk kedepannya. Maka
itulah haruslah bijak-bijak dalam mengambil keputusan. Kita dituntut untuk bisa lebih bijaksana, lebih bisa merangkul semuanya, dan lebih bisa mengambil keputusan yang bisa berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, benar, kita perlu bisa menekan ego kita, memanajemen diri kita, meningkatkan kesadaran sosial, dan meningkatkan keterampilan berelasi kita kepada semua pihak yang di dalamnya. Itulah pembelajaran yang saya peroleh selama ini dari pengambil keputusan pada kasus dilema etika fisika. Seperti itu kira-kira. Luar biasa, terima kasih Bapak atas pengalamannya dan mengizinkan saya untuk berwawancara dengan Bapak. Terima kasih sudah disambut di SD Negeri Pasangan 02 Bapak. Semoga pengalaman yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk saya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.